Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat jumpa kembali dengan saya di Wengi Channel. Episode malam kali ini saya akan membawakan cerita yang dikirim oleh salah seorang pendengar setia Wengi Channel yang bernama Dewa. Bagaimana ceritanya? Mari kita mulai. Sebelumnya, saya ingatkan untuk mencari posisi yang nyaman, kemudian klik subscribe dan jangan lupa berdoa. Assalamualaikum Bang, saya Dewa dari Brebes. Mohon maaf sebelumnya Bang, saya pakai nama panggilan. Jadi nama asli saya tidak saya sebutkan demi keamanan saya. Langsung saja ya Bang. Saya mau cerita tentang pengalaman teman saya yang bernama Tono saat bekerja menjadi satpam di rest area bekas pabrik gula Bajaratma. Kejadiannya terjadi pada pertengahan tahun 2019. Saat itu kondisi rest area masih dalam tahap pembangunan. Masih banyak orang yang bekerja untuk menjadikan bekas pabrik gula itu menjadi rest area. Ketika Tono dan teman kerja Tono yang bernama Nadi sedang berjaga malam, mereka berdua sedang duduk di pos satpam dan bercerita mengenai kejadian kecelakaan yang menimpa salah seorang pekerja. Wah, katanya dulu ada orang yang bekerja di sini kecelakaannya, Wak. Tanya Nadi. Kata siapa, Di? Tono menanyakan balik. Barusan pas saya keliling ada orang yang kerja ngobrolin itu. Terus gimana Di? Tanya Tono lagi. Katanya sih orangnya meninggal, soalnya terlindas lender. Ngeri ya. Itu ceritanya gimana sih? Katanya sih korban itu sebelumnya lagi istirahat siang. Dia tiduran di bawah slender. Terus pas udah mau mulai kerja lagi, ada pekerja lain yang menyalakan mesin slender. Terus tanpa sengaja slender itu melintasi korban. Oh, orang segitu besarnya sampai gak kelihatannya dia. Nah, itu yang bikin saya takut, Ton. Takut gimana, Di? Kata orang yang nabraknya, waktu mau nyalahin mesin, emang gak ada orang. Sebelumnya dia udah cek. Nah, pas dinyalain, ternyata ada orang yang kelindes. Katanya sih memang korbannya itu kayak ditutup sama makhluk halus yang nunggu di sini. Kamu jangan nakut-nakutin, Di. Sebentar lagi jatah saya keliling loh. Ini udah malam. Saya takut kalau kamu cerita kayak gitu. Hahaha. Yang enggak, Ton. Selang beberapa menit, sekitar pukul 9 malam, jatahnya Tono untuk melakukan cek keliling di sekitar rest area. Suasana malam saat itu memang sangat sepi. Padahal rest area sudah setengah dibuka. Tapi belum banyak mobil yang masuk ke rest area tersebut. Hanya ada beberapa truk yang terparkir. Saat itu Tono berjalan kaki sendirian dengan membawa lampu senter untuk mengelilingi rest area dari ujung ke ujung. Ketika sampai di bekas rumah administrasi yang letaknya di belakang rest area sebelah barat, Tono melihat ada seorang anak perempuan mengenakan pakaian seperti pengantin zaman dulu, sedang berjalan kaki masuk ke rumah tersebut. Tono penasaran dan mengarahkan senternya ke rumah itu, tetapi tidak ada apa-apa. Akhirnya Tono memutuskan untuk berjalan kembali. Beberapa menit kemudian, ketika Tono sampai di sekitar warung di belakang rest area, Tono melihat kembali perempuan tadi. Perempuan itu sedang duduk di trotoar samping truk yang terparkir. Kemudian Tono bergegas menghampirinya. Perempuan itu pun berjalan ke belakang truk. Ketika Tono mengejarnya, perempuan berbaju pengantin itu sudah tidak ada. Di situ hanya ada dua orang pemilik truk yang sedang membetulkan tali truknya. Karena Tono penasaran, kemudian dia menanyakan ke salah satu dari orang tersebut. Pak, punten Pak, saya mau tanya, Bapak lihat gak perempuan yang lewat sini tadi? Gak ada Mas, jawabnya sambil mengikat tali. Oh ya udah Pak, makasih ya Pak ya. Tono bergegas pergi dan berjalan sangat kencang karena takut. Setelah sampai di pos penjagaan, Tono menceritakan kejadian itu kepada Nadi. Di, sini Ge, saya mau cerita. Tono tergesa-gesa. Cerita apa? Nadi sedang duduk sambil menonton TV di pos. Barusan
saya ketemu sama orang cantik banget, pakai baju pengantin. Pas saya kejar, dia hilang, Di. Waduh, bahaya. Nadi menatap Tono serius. Maksudnya gimana, Di? Tono kebingungan. Kamu tahu hantu Noni Yolanda nggak? Tahu, hantu itu kan katanya penunggu sini. Nah, itu barusan kamu ketemu hantunya. Mukanya kayak orang Belanda nggak? Iya, Di, bener. Wah, bener itu hantu Noni Yolanda. Saya nggak mau keliling, Ton. Takut. Saya juga, Di. Akhirnya mereka berdua kemudian memutuskan untuk berjaga di pos. Karena capek, mereka berdua tidur bergantian. Saat itu, Tono tidur terlebih dahulu dan Nadi masih menonton acara sepak bola hingga pagi hari. Setelah matahari mulai muncul, mereka pun pulang untuk bergantian jaga di pos pagi harinya. 1 minggu setelah kejadian itu, Tono dan Nadi pun mendapatkan jatah untuk jaga malam lagi. Kebetulan saat itu malam Jumat Kliwon, malam yang diakui keramat oleh sebagian masyarakat di daerah itu. Ketika itu, Tono mendapatkan jatah keliling lebih awal. Setelah keliling, ia tidak mendapati hal apapun karena waktu itu masih sore. Sekitar pukul 8:30 malam, kemudian Tono kembali ke pos. Di pos sudah ada Nadi sendirian yang sedang bermain smartphone-nya. Mereka berdua kemudian mengobrol ke sana kemari. Setelah sekitar jam 10 malam, saatnya Nadi keliling ke rest area. Karena bergantian, minggu kemarin Nadi keliling sore dan Tono keliling malam. Malam ini, jatahnya Nadi yang keliling malam. Nadi pun berangkat dengan membawa senter khas yang dipasang di kepalanya. Tono waktu itu juga jaga pos. Ketika Tono sedang membereskan pos sendirian, tiba-tiba ada suara tangisan seorang perempuan. Ia mencari-cari sumber suara tangisan itu. Suara itu seperti berasal dari samping pos. Tono langsung mengecek, tapi tidak ada seorang pun. Kemudian ia langsung kembali masuk ke pos. Saat hendak menyalakan TV, Tono melihat ada perempuan yang duduk tepat berada di depan pos. Ia kemudian mendekati perempuan itu. Awalnya Tono tidak curiga. Dia mengira perempuan itu merupakan salah satu pengunjung rest area yang sedang kebingungan. Akhirnya dia menanyai perempuan itu. "Mbak, sudah malam kok belum pulang sih, Mbak?" Perempuan itu kemudian menangis sangat kencang. Tono kaget karena suara tangisan itu sama persis dengan suara yang didengarnya tadi. Kemudian Tono menghampiri perempuan itu. Pas dilihat, ternyata matanya penuh dengan darah. Tono kaget dan langsung lari terbirit-birit sambil teriak, "Setan! Tolong, setan! Setan!" Tono lari sejadinya hingga sangat jauh dari pos satpam. Kejadian itu langsung membuat pekerja yang sedang lembur untuk menggarap pekerjaan di rest area berkumpul menemui Tono. Nadi yang saat itu melihat ada kerumunan orang dari jauh langsung lari untuk menghampirinya. "Tonton, ada apa?" tanya Nadi yang sudah berada di samping Tono. Ada hantu Yolanda, Di." Tono menjawab dengan terbata-bata karena nafasnya masih belum teratur. "Mas, tolong ambilin minum, Mas. Biar dia tenang dulu, Mas." Nadi menyuruh salah seorang pekerja dan pekerja itu langsung mengambilkan minum dan memberikannya ke Tono untuk diminumnya. Setelah itu, Tono kemudian menceritakan kejadian itu kepada Nadi dan semua pekerja yang ada di situ. Karena melihat badan Tono yang masih gemetar dan panas dingin ketakutan, Nadi kemudian langsung membawa Tono ke kantor utama Satpam untuk menemui kepala Satpam. Saat itu juga Tono disuruh pulang oleh kepala Satpam untuk beristirahat di rumah. Sesampainya di rumah, badan Tono semakin panas dan menggigil. Jantungnya berdetak kencang karena masih merasa ketakutan. Ia kemudian beristirahat hingga pagi hari. Keesokan harinya, Tono masih tertidur dan dibangunkan oleh istrinya, sebut saja namanya Lastri, untuk berangkat kerja. Tetapi Tono masih mengeluh kesakitan. Akhirnya dia izin untuk tidak masuk kerja dan meminta kepada Lastri untuk berobat. Tono kemudian dibonceng Lastri menggunakan sepeda motor ke klinik terdekat. Setelah sampai di klinik, Tono diperiksa.
Saat pemeriksaan, dokter mengatakan bahwa Tono tidak mempunyai penyakit apapun. Badan panas dan jantung deg-degan yang menjadi keluhannya itu dianggap hanya kelelahan karena kerja larut malam. Oleh karena itu, dengan memberikan resep obat, dokter menyarankan kepada Tono untuk sementara waktu beristirahat di rumah. Selang beberapa hari kemudian, kondisi kesehatan Tono bukan membaik, tetapi malah sebaliknya. Kesehatannya semakin memburuk. Ia tidak beranjak dari kamar tidur, badannya lemas akibat susah makan. Ia juga susah tidur, bahkan menurut Lastri, suaminya itu sering mengigo ketika tidur di malam hari. Saat ditanya, ia menjawab bahwa dirinya mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya itu, ia bertemu dengan hantu Noni Yolanda dengan memakai pakaian pengantin dan kedua matanya seperti ada batang kayu yang menancap hingga mata itu berlumuran darah. Hantu itu mengganggu Tono dan ingin mengajaknya ke suatu tempat yang ia pun belum tahu tempat itu apa. Karena takut, akhirnya ia mengigo dengan berteriak dan berkata, "Tidak mau, lepas, saya tidak mau." Karena kebingungan, esok paginya Lastri diantar oleh kakaknya untuk meminta tolong ke Abah Kirun. Beliau merupakan salah seorang tetua di desa yang dianggap bisa menangani hal-hal yang berbau mistis. Abah Kirun diminta untuk datang ke rumah Tono dan menyembuhkannya. Mereka bertiga kemudian bergegas ke rumah Tono dan menemui Tono yang sedang berbaring di kamarnya. Abah Kirun kemudian duduk persis di samping Tono dengan memegang kepalanya. Mulutnya seperti sedang membacakan doa-doa. Selang beberapa saat, tubuh Tono terlihat kerojotan. Lastri dan kakaknya diminta untuk memegang tangan dan kaki Tono. Saat suasana semakin tegang, tiba-tiba tubuh Abah Kirun terpental dan jatuh ke lantai. Sontak kejadian itu membuat Lastri dan kakaknya kaget. Abah Kirun terlihat kelelahan dan langsung terbangun dari jatuhannya. Tubuh Tono yang waktu itu kerojotan pun telah berhenti. Beliau kemudian meminta kakak Lastri untuk menjaga Tono yang masih terbaring lemas di kamarnya, dan ia ingin berbicara hanya berdua dengan Lastri di ruangan tamu. Mereka berdua langsung beranjak ke ruang tamu. "Lastri, suamimu kerja di bekas pabrik gula Banjaratma ya?" tanya Abah Kirun. "Iya, Bah. Sekarang sudah kerja. Maksudnya sekarang udah jadi rest area, Bah," jawab Lastri dengan tegas. "Roh badanianya itu mau dibawa oleh hantu penunggu di situ," Abah Kirun menjelaskan. "Hantu Noni Yolanda ya, Bah?" tanya Lastri. "Ya, benar. Kamu sudah tahu?" "Iya, Bah. Soalnya kemarin dia cerita soal hantu itu. Terus gimana ini, Bah, suami saya?" Lastri bertanya sambil ketakutan. "Sana ambil segelas air," suruh Abah Kirun ke Lastri. Lastri langsung bergegas menuju dapur untuk mengambil segelas air. Tak lama kemudian, Lastri kembali dengan membawa segelas air dan memberikannya ke Abah Kirun. "Ini, Bah, airnya, punten ya, Bah." Abah Kirun menerimanya dan membacakan doa ke segelas air yang dipegangnya itu. Setelah selesai, beliau memberikan air itu kepada Lastri dan berkata, "Nanti kalau suamimu itu udah sadar, air ini suruh diminum setengah, dan setengahnya lagi dicampur sama air yang untuk mandi. Gitu ya, Lastri?" "Iya, Bah," Lastri menurut. "Insya Allah malam Jumat yang akan datang kita adakan istighosah di rumah ini. Nah, itu tujuannya untuk kunci biar hantu itu nggak balik lagi. Nanti kamu siap-siap ya." "Siap-siap apa saja, Bah?" tanya Lastri. "Yang paling penting rokok Bismillah 1 bungkus. Terus minuman 4 jenis seperti kopi hitam, teh pahit, serbat sama asam jawa. Sama satu lagi air putih masing-masing 1 gelas. Nah, ada lagi buah-buahan 5 jenis kayak apel, jambu biji, bengkoang, mangga muda, sama manggis. Masing-masing cukup 2 biji aja," jelas Abah Kirun. "Ya, Bah, nanti saya siapkan." "Ya sudah, saya pamit ya, Lastri." "Terus itu kondisi suami saya gimana, Bah?" tanya Lastri yang masih khawatir. "Insya Allah sudah nggak ada apa-apa. Roh badanianya sudah saya kembalikan tadi. Yang penting itu air jangan lupa diminumkan sama buat mandi, inget ya." "Iya, Bah." "Ya sudah, saya pulang. Assalamualaikum." Abah Kirun beranjak pergi dari rumah Tono dan bersalaman dengan Lastri.
Setelah Abah Kirun pulang, Lastri langsung menceritakan semua hasil obrolan bersama Abah Kirun kepada kakaknya. Kakaknya pun sepakat untuk membantu Lastri karena kasihan melihat kondisi Tono yang sakit-sakitan. Ditambah mereka berdua merupakan pasangan muda yang baru menikah dan hanya hidup berdua dengan kondisi yang pas-pasan. Beberapa jam kemudian, Tono mulai tersadar. Ia tidak tahu apa yang telah ia alami sebelumnya. Kemudian, Lastri langsung membantu Tono untuk meminum air doa dari Abah Kirun. Dan setengahnya lagi langsung dicampurkan ke bak mandi. Dan Tono langsung dituntun untuk mandi oleh Lastri. Setelah selesai mandi, Lastri menceritakan semua kepada Tono soal pengobatan yang dilakukan oleh Abah Kirun kepada dirinya. Dan menceritakan obrolannya mengenai istighosah untuk menghilangkan pengaruh jahat dari hantu Nona Yolanda. Tono pun mempercayainya, dan dengan kondisi tubuh yang ia rasakan semakin membaik, ia sudah siap untuk menunggu malam istighosah itu tiba.